Salam, selamat siang kepada anak-anakku mahasiswa Unhas di berbagai tempat yang sedang mengikuti perkuliahan pendidikan agama Kristen dalam kelas Pendeta Simon Samperandan pada hari ini. Kiranya semua mahasiswa sudah siap dan kita akan masuk pada pelajaran kita dengan pertemuan yang ke-6 tanggal 24 bulan 9 2021. Hari ini kita akan belajar khusus tentang kajian ketiga mengenai gereja atau eklesia. Untuk memasuki pembelajaran yang ke-6 ini, kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati seluruh mahasiswa dimanapun mereka berada. Beri kemampuan, kesanggupan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami telah bertemu sudah 5 kali. Dan sekarang kami masuk dalam pertemuan ke-6 kali untuk belajar secara khusus tentang masalah gereja. Pertolongan Tuhan memimpin kami semua. Hamba yang memberi pelajaran berkati, seluruh anak-anak kami yang ikut belajar berkati. Sehingga pembelajaran hari ini tertanam, kami mengerti, kami pahami demi kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati dari permulaan kelas sampai pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi adik-adik sekalian, perhatikan bahwa hari ini kita sudah ada pada pertemuan ke-6. Itu berarti pertemuan ke-7 dan sesudah pertemuan ke-7, pertemuan ke-8, kita akan masuk dalam ujian pertengahan semester atau ujian mid. Oke? Jangan lupa, kita akan masuk dalam ujian mid. Dan semua mahasiswa harus perhatikan jadwal, perhatikan absen dan perhatikan pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini adalah belajar tentang eklesia atau gereja. Sebelum kita belajar tentang gereja, saya ingin ingatkan kembali sedikit tentang pelajaran kita pada pertemuan ke-5 tahun kemarin. Bahwa kita telah belajar tentang manusia yang diciptakan kembali menjadi manusia baru dan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Tidak boleh dilupakan. Kita sudah tahu manusia diciptakan kembali oleh Allah dengan Allah sendiri turun ke dalam dunia ini dalam wujud roh dan menjadi manusia dengan cara masuk dalam rahim Maria. Di dalam Maria roh menjadi daging dan mengalami proses pertumbuhan menjadi tubuh dan dilahirkan menjadi manusia. Disebut anak Allah. Itu nama pribadi Allah yang kedua, disebut anak Allah. Kita telah belajar bahwa Allah memiliki 3 nama pribadi, yaitu Allah Bapa,
anak Allah dan Allah Roh Kudus. Sekarang kita mau lihat bagaimana Allah menjadi manusia dengan satu tujuan, untuk menciptakan manusia kembali menjadi manusia baru dan menjadikan manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Itu kita sudah lihat minggu yang lalu. Semua orang yang telah diciptakan kembali menjadi manusia baru dan disebut anak-anak Allah dikumpulkan menjadi anggota gereja. Nah, itu dia. Jadi semua orang yang telah dilahirkan kembali, telah menjadi manusia baru, adalah anggota gereja. Itu dia. Jadi kamu seluruh mahasiswa adalah anggota gereja. Baik, hari ini kita akan coba lihat sekilas tentang gereja. Gereja atau eklesia. Mahasiswa adalah anggota gereja dan sekaligus sebagai gereja. Karena itu kita harus memahami tentang gereja. Mahasiswa adalah anggota gereja. Berarti gereja adalah tempat persekutuan orang-orang Kristen, atau rumah tempat ibadah, tempat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mahasiswa adalah gereja, berarti gereja adalah orang-orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhannya dan sebagai juru selamatnya, maka orang itu disebut gereja. Karena orang menjadi percaya Yesus dan disebut gereja, anak Allah atau roh Allah masuk dalam dirinya dan diam dalam dirinya, sehingga dirinya menjadi rumah Allah. Itu yang membuat kita manusia disebut gereja. Sehingga mahasiswa harus tahu bahwa ada dua istilah gereja menurut Alkitab. Gereja dalam arti tempat ibadah orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah. Itu gereja, gedung. Dan gereja yang kedua dalam arti orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan telah menyerahkan diri untuk dibaptis menjadi anggota gereja, maka itu disebut gereja. Jadi gereja dalam arti gedung, gereja dalam arti orangnya, orang-orang gereja. Kita adalah orang-orang gereja. Karena itu, untuk sekilas harus pahami bahwa gereja adalah saudara dan saya, dan gedung-gedung yang ada. Itu yang perlu dipahami. Mengapa disebut gereja? Karena roh Allah ada di dalam diri. Gedung disebut gereja karena roh Allah ada di dalam gereja. Manusia disebut anak Allah karena rumah gereja karena roh Allah ada di dalam diri mereka. Dan kita. Tapi orang yang tidak memiliki roh Allah bukan gereja. Gedung yang tidak didiami oleh roh Allah bukan gereja. Mungkin kantor atau tempat kerja, tidak bisa sama. Karena itu beda gereja, tidak sama dengan gedung biasa. Oke? Kita semua sama manusia tidak sama dengan semua manusia lain. Karena itu sadar bahwa semua mahasiswa, engkau adalah gereja, tempat kediaman Allah. Itu penting sekali dipahami. Gereja itu adalah gedung, tempat beribadah, tempat kediaman Allah atau rumah Allah. Gereja itu adalah semua orang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya. Mereka dididik, didiami oleh
Allah yang kudus. Mereka sebagai rumah Allah atau gereja, gereja tempat kediaman akan ditinggalkan oleh Roh Kudus dan diambil alih oleh antikristus untuk tempat melantik manusia durhaka. Ini bahaya. Allah antikristus, gereja yaitu pengikut Yesus akan diangkat ke angkasa apabila Yesus Kristus datang ke angkasa. Itu kita akan pelajari minggu akan datang. Tapi saya sudah kasih ingatkan kepada semua saudara bahwa semua gereja akan diangkat ke surga. Gereja yaitu gereja yang disebut anak-anak Allah, orang yang menerima Yesus Kristus. Soal nanti di sini kemungkinan akan katakan begini, mengapa gedung-gedung disebut gereja? Apa alasannya? Jelaskan. Mengapa ada manusia disebut gereja? Jelaskan apa alasannya. Itu penting. Mengapa gedung-gedung itu disebut gereja? Dan mengapa ada manusia yang disebut gereja? Tidak semua manusia disebut gereja. Tidak semua gedung disebut gereja. Saudara harus jelaskan tentang itu. Ya. Fungsi gereja atau kegunaan gereja. 1. Fungsi gereja dalam arti gedung adalah tempat anak-anak Allah beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Itu fungsi gedung pertama. Fungsi gedung dalam arti anggota gereja adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Keluaran 23 25 sampai 26 dan Mazmur 100 ayat 1. Jadi kegunaan kita disebut gereja, kita adalah penyembah Allah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ketiga, fungsi gereja yang ketiga adalah bersaksi, marturia. Keluaran 1 ayat 10 dan 8. Gereja dalam arti anak-anak Allah menceritakan pengalaman hidup bersama dengan Allah. Apa yang Allah telah buat di dalam hidup sebagai anak-anak Allah. Gereja bersaksi dalam arti anak-anak Allah memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Gereja harus bersaksi memberitakan Injil. Karena Injil adalah kabar baik dari Allah yang menyelamatkan setiap orang yang menerima kabar baik itu. Inilah kabar yang menyelamatkan dari Allah yang harus diberitakan kepada semua bangsa di dunia. Atau inilah Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan harus diberitakan kepada dunia ini. Matius 24 ayat 14, Roma 1 ayat 16 dan 17. Mengajar. Gereja berfungsi tempat mengajar atau didakke. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Gereja harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak Allah supaya mereka dapat bertumbuh, berakar, dan bangun dalam Yesus Kristus. Menjadi orang-orang Kristen yang benar, memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Oh saudara-saudara, adik-adik sekalian, yang diharapkan kita adalah memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Ini bekal. Adik-adik,
Saya bercerita bahwa pernah berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu, ada satu nenek meninggal. Dan waktu meninggal, dia pergi ke surga. Sampai di pintu surga diusir pulang oleh malaikat. Karena apa? Malaikat bilang, mana bekalmu nenek? Tidak ada. Hanya malaikat suruh pulang ke nenek. Tidak ada bekalmu. Hanya nenek itu hidup kembali dan menangis terus. Karena tidak ada bekalnya. Jadi waktu saya dipanggil pergi doakan, saya tanya, kenapa nenek menangis? Dia bilang, karena Tuhan tuntut saya harus bawa bekal. Sedangkan di gereja kami tidak bisa diberi bekal untuk ke surga. Oh begitu kah? Iya. Saya tanya nenek, apa bekal ke surga nenek? Dia katakan, kerbau, babi, tuak. Ini orang Toraja. Jadi katanya di gereja kami tidak bisa orang dipotongkan kerbau, tidak bisa dipotongkan babi, tidak bisa dibawakan tuak. Berarti kami semua anggota gereja ini tidak akan masuk surga. Karena tidak potongkan kerbau, tidak dipotongkan babi, tidak dibawakan tuak sebagai bekal. Kasihan pemahaman yang seperti itu. Saya katakan, itu keliru nenek. Yang Tuhan maksudkan bukan kerbau, bukan terong, bukan babi, atau bukan tuak. Kenapa? Yang Tuhan maksudkan di dalam, semua orang akan bawa bekal ke surga, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang dimaksud oleh malaikat. Sehingga dikatakan bahwa semua manusia harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Akan dibawa pulang kepada Allah sebagai bekal untuk pembuka pintu surga, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Apa itu iman? Iman artinya percaya Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Apa itu pengharapan? Mengharapkan bahwa yakin dan percaya bahwa saya sudah menjadi anak Allah, Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagiku, dan kalau saya mati, saya masuk surga. Itu pengharapan. Apa itu kasih? Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi semua orang, hidup di dalam kasih. Itulah dia. Jadi 3 hal ini saudaraku, anak-anak Tuhan, di mana kau berada, ingat, persiapkan bekalmu. Jangan sampai corona jemput engkau dan tidak bawa bekal. Syukur kalau suruh pulang perbaiki, tapi kalau langsung dimasukkan di neraka, celaka. Sudah menderita di dunia, menderita juga di neraka. Itu yang sangat penting. Sehingga sebagai gereja kita akan menghadapi hal yang seperti itu. Jadi saya ingatkan bahwa tidak ada apa-apa yang kita mau bawa pulang. Tidak bawa mobil pulang, tidak bawa rumah baru, tidak bawa emas, tapi 3 ini, iman, pengharapan, dan kasih. Seluruh mahasiswa sudah memiliki iman, seluruh mahasiswa sudah memiliki pengharapan, seluruh mahasiswa memiliki kasih. Puji nama Tuhan. Mengenai pengharapan bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali, naik ke surga, menyediakan tempat bagiku. Apabila tempat itu telah tersedia, Yesus akan datang kembali dan membawa saya ke sana, membawa saya ke tempat yang telah disediakan. Dalam peristiwa Covid ini, masalah Covid, banyak sekali orang telepon saya dan ragu dan takut. Kalau saya mati kemana? Itu berarti kasihan, dia tidak tahu kemana dia mati. Sebab mati-mati semua orang, luar biasa. Apalagi pada waktu peristiwa India, mati
dan mereka membuang Allahnya ke sungai Gangga, orang semua takut. Tapi memang saudara, semua manusia akan mati. Tetapi satu kebenaran, bahwa kalau orang yang mati dan ada bekal dalam dirinya, tidak perlu takut. Namanya tertulis dalam buku kehidupan. Itu yang ada. Tapi kalau kau gereja-gereja saja, belajar agama saja, tidak tahu apa tujuanmu, oh mati kau, masuk neraka, celaka. Biar ilmumu tinggi, pengetahuanmu tinggi, tapi mati. Profesor mati, saudara. Ada orang yang baru profesor 2 hari dan mati. Di mana itu profesornya? Tetapi kalau dia mati memiliki iman, pengharapan dan kasih, orang itu luar biasa. Dihargai Tuhan, dikumpulkan Tuhan untuk masuk ke sorga. Itulah tujuan mengikuti agama. Nah, itu tujuan belajar agama, supaya memiliki bekal. Sama nenek tadi, menangis karena dia tidak ada bekalnya. Tapi setelah saya kasih nasihat, dia bilang apa? Oh anakku, kasih makan saya. Saya sudah ada bekal. Dia bilang, saya sudah ada terong bonga 3. Saya bilang, kenapa terong bonga nenek? Dia bilang, lebih berharga itu iman, pengharapan dari terong bonga. Tapi saya anggap saja terong bonga. Oke. Saya sudah yakin, saya miliki iman, saya miliki pengharapan, saya miliki kasih. Saya pasti mati, tidak disuruh pulang. Tidak disuruh pulang dari sorga. Tapi saya bilang, luar biasa nenek. Orang lain tidak ada yang pulang setelah mati. Masuk surga atau masuk neraka, itu tidak dipersoalkan. Semua dia masuk. Tapi nenek itu saya katakan berbahaya, karena dia pulang dan perbaiki dosanya, bertobat ulang dan mati. Setelah bulan Oktober saya bimbing, bulan 12 nenek itu mati karena sudah 100 tahun lebih. Bulan 12 mati. Waktu sebelum dia mati, waktu sebelum sesudah saya doakan, dia bilang saya, Pak Pendeta Simon Samperandan, kalau saya mati 2 hari di rumah, malam pertama pendetaku khotbah, malam kedua kau yang khotbah. Ya, udah tahu orang semua. Nah bagaimana nih? Dia bilang, yang kau harus khotbahkan waktu malam kedua, kasih tahu orang bahwa inilah bekalnya Oma pulang ke surga, iman, pengharapan dan kasih. Betul, waktu itu mati bulan 12, saya naik dan saya khotbah, manusia banyaknya datang karena orang kasih tahu pendeta yang menuntun nenek untuk waktu itu menangis akan khotbah besok malam. Dan saya jelaskan tentang persoalan surga dan neraka. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian, penekanan saya kepadamu, jangan sampai kau tidak memiliki iman yang benar. Jangan sampai kau tidak memiliki pengharapan yang benar. Jangan sampai kau tidak memiliki kasih yang benar. Lihat dunia bergelora dengan kejahatan. Lihat dunia manusia mati tanpa penyebab. Sakit orang tidak lama mati. Sakit orang tidak lama mati. Ada yang baru sakit langsung mati. Mengapa? Alkitab firman Tuhan katakan, lihatlah Allah kini berperang melawan musuhnya. Melawan musuhnya. Jadi janganlah saudara menjadi musuh Allah, tetapi menjadi sahabat-sahabat Allah. Puji Tuhan. Kedua, berikut, melayani. Gereja melayani dalam arti diakonia. Matius 20 ayat 28, gereja dalam arti jemaat yang disebut hamba-hamba Tuhan, semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya disebut hamba-hamba Tuhan. Dan semua hamba Tuhan diberikan talenta atau karunia untuk bekerja buat Tuhan. Istilah ini saudara, anak-anakku sekalian,
Saya yakini bahwa semua orang yang sudah menjadi anak-anak Allah pasti diberi talenta, paling kurang satu, untuk dia bekerja buat Tuhan. Kamu semua mahasiswa paling kurang ada talentamu satu. Kembangkan talentamu supaya waktu kau mati kau mendapat upah di sorga. Tapi kalau kau kubur talentamu dan tidak kembangkan, kau rugi, saudara. Karena itu Tuhan menghendaki supaya semua anggota gereja menjadi diakonia, menjadi pelayan orang-orang lain, sehingga di sini nampak kasih karunia Allah bahwa Tuhan itu baik, memakai semua orang dalam jadi anak-anakku sekalian, jadilah orang-orang diakonia. Praktekkan talenta yang Tuhan berikan kepadamu untuk melayani sebagai gereja. B. Pemerintahan gereja. Ada 5 sistem pemerintahan gereja. 1. Sistem papal dipakai oleh gereja Katolik. Penanggung jawab secara internasional ialah paus. Penanggung jawab nasional adalah kardinal atau uskup, dan penanggung jawab secara lokal adalah pastor. Itu kepemimpinan sistem pemerintahan papal. Jadi gereja masing-masing mempunyai sistem dalam kepemimpinan pelayanannya. Kedua, sistem episkopal. Pemimpin tertinggi disebut bishop, pemimpin daerah disebut uskup, dan ketua daerah dalam pemimpin gereja lokal disebut gembala. Itu ada gereja. Jadi ada gereja yang menyebut gembala dirinya, pemimpinnya gembala, itulah disebut sistem episkopal. Pemimpin tertinggi disebut bishop, atau pemimpin daerah disebut uskup, ketua daerah dan pemimpin gereja lokal disebut gembala. Jadi masing-masing berbeda. Ketiga, sistem presbyterian sinodal. Penekanan pada presbiter adalah majelis pendeta, penatua, diaken. Gereja dipimpin oleh satu tim dan jabatannya memiliki hak yang sama dan semua keputusan diputuskan bersama. Ya, itu gereja yang ada sekarang. Sistem presbyterian sinodal artinya pelayanan bersama. Ketua hanya pemimpin, tetapi bukan pemilik. Dia bekerja sama sehingga digelar pendeta, penatua, diaken. Ada istilah di situ. Jadi saudara bisa lihat di dalam gereja-gereja yang ada sekarang. Keempat, ada sistem kongregasional bersifat otonomi. Prinsip gereja kongregasional dapat disingkat menjadi 3M. Memerintah sendiri, melayani sendiri, mengembangkan diri sendiri. Kepemimpinan bisa tunggal dan bisa juga jamak. Itu disebut kongregasional. Gereja macam begini dia menguasai dirinya sendiri. Kelima, sistem apostolik sinodal. Gereja yang dipimpin oleh rasul atau misionaris. Gereja ini disebut gereja lahir baru, karismatik, dan
misioner, dan bersifat semi otonom. Ya, itu yang gereja-gereja yang saudara bisa. Sehingga jangan heran kenapa gereja ini begini, kenapa gereja ini begini, kenapa gereja ini begini. Karena adanya sistem. Dalam perkembangan sejarah ada 3 gereja menurut sejarah. Ada gereja namanya gereja sosiokal, gereja yang mengandalkan sosial dalam pelayanan. Ada kedua, ada gereja namanya Pentakosta, gereja yang mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan karunia Roh, bukan Roh Kudus, mengandalkan karunia Roh. Kalau kau tidak tahu berbahasa Roh, kau tidak akan masuk surga. Itu ada gereja seperti itu. Yang ketiga ada gereja namanya gereja Kristokal. Gereja Kristokal itu gereja yang mengandalkan bahwa hanya Yesus kita bisa sampai ke surga. Tidak melalui Yesus tidak bisa masuk surga. Itu gereja. Jadi kalau saudara lihat dalam dunia ini seperti itu, pilih mana kau senang. Mau masuk jadi gereja sosial silakan. Masuk gereja Pentakostal silakan. Mau masuk gereja Kristokal silakan. Kuncinya memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu dia. Upacara gereja. Upacara gereja yang harus diperhatikan yaitu baptisan kudus, perjamuan kudus, pernikahan kudus, pelantikan majelis gereja, peresmian gedung, pengurapan pendeta, penguburan, penghiburan. Ini semua disebut upacara gerejawi. Dan ada 2 yang disebut, ada 2 yang disebut sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus disebut sakramen. Mengapa upacara gereja baptisan kudus disebut sakramen? Mengapa perjamuan kudus disebut sakramen? Mengapa baptisan kudus disebut sakramen? Mengapa kedua upacara gereja ini disebut sakramen? Karena, perhatikan, kedua upacara gereja ini berhubungan langsung dengan pengorbanan Yesus. Karena kedua upacara gereja ini berhubungan langsung dengan pengorbanan Yesus, sehingga disebut sakral, disebut sakramen. Itu dia. Jadi baptisan diidentifikasikan dengan kematian Kristus, penguburan Yesus Kristus, dan kebangkitan Yesus Kristus. Pada waktu orang bertobat, tanda bahwa dosanya disalibkan. Pada waktu orang dimasukkan dalam air, tanda bahwa dia dikuburkan bersama Yesus. Pada waktu keluar dari air, tanda bahwa orang itu telah bangkit bersama Yesus pada hidup yang penuh pengharapan. Perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus yang diidentifikasikan sama dengan pengorbanan Yesus, yaitu darah. Anggur adalah lambang darah Yesus yang dia tumpahkan menghapus dosa manusia, yang dihapus dosa kita, sehingga darah itu dianggap dalam perjamuan kudus darah Tuhan Yesus. Kemudian anggur adalah darah Yesus yang menghapus segala dosa. Kemudian roti adalah lambang tubuh Yesus Kristus yang menggantikan kita di kayu salib. Berarti makan roti
berarti kita makan tubuh Yesus Kristus. Minum anggur berarti minum darah Yesus Kristus. Itu diindikasikan. Pegang perjamuan kudus, cawan perjamuan kudus artinya memegang bilur-bilur Yesus. Itu 3. Cawan lambang bilur-bilur Yesus. Anggur lambang darah Yesus. Roti lambang tubuh Yesus. Sehingga dalam perjamuan kudus disebut sakramen. Pernikahan tidak disebut sakramen, tapi dia upacara gerejawi yang kudus. Mengapa? Tidak ada hubungan kait dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, tidak ada. Tapi bukan berarti tidak bisa. Itu harus kudus. Begitu juga ke bawah, pelantikan majelis, persembahan peresmian gedung, pengurapan pendeta, pengkuburan dan pengkuburan itu digolongkan sebagai upacara gereja. Seluruh mahasiswa harus tahu itu. Sehingga semua itu diatur sesuai dengan aturan yang ada. Itu dia. Kemudian semuanya ini disebut upacara gereja, tapi ada 2 upacara gereja yang disebut sakramen gereja, yaitu baptisan kudus, perjamuan kudus. Upacara gereja masuk sakramen ialah upacara gereja yang berhubungan langsung dengan pengorbanan Yesus Kristus. Itu sudah kita pahami. Seorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya diidentifikasikan dengan pengorbanan Yesus Kristus, mengakui dosa berarti mati bersama Yesus. Dosanya dihapuskan di kayu salib dan masuk dalam air. Oke, sudah tadi. Oke. Ibadah gereja. Unsur-unsur ibadah gereja. Pertama, doa. Doa yang ada di dalam ibadah itu ada berapa? Doa khotum artinya doa pembukaan, doa syafaat atau doa panjang, doa persembahan, dan doa nikbat artinya doa penutup. Jadi tidak sama. Jangan sampai doa khotum sama dengan doa syafaat, doa panjang. Jangan doa persembahan sama dengan doa penutup. Itu harus ada dipahami. Sehingga gereja teratur dan ibadah berlangsung dengan baik. Kedua, pujian bersama paduan suara vokal grup. Pujian untuk menyembah Allah, memuliakan Allah dengan hati tulus. Perlu dilakukan dengan penuh hormat dan kasih. Ketiga, firman Tuhan, bacaan, bimbingan, dan nas yang akan dikhotbahkan. Firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai makanan rohani kita ada di dalam ibadah. Kemudian persembahan kolekte, perpuluhan jemaat. Persembahan ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan, membiayai pelayanan gereja, sehingga dilakukan sebagai tanda penghormatan kita kepada Allah. Banyak orang tidak perhatikan itu, tetapi sudah menjadi persyaratan. Orang yang membawa persembahan perpuluhannya diberkati Tuhan. Orang yang tidak membawa persembahan perpuluhannya kepada Tuhan akan mendapat kutuk di hadapan Tuhan. Perlu itu. Yang ketujuh, pengakuan iman. Pengakuan iman itu mengakui Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Penutup doa nikmat pengumuman gereja. Tapi banyak orang pengumuman gereja biasa justru panjang sekali.
Besok-besok saudara jadi majelis gereja, jangan buat seperti itu. Lebih panjang dari khotbahnya pendeta. Ada majelis gereja begitu terlalu banyak ngomongnya. To the point saja. Sampaikan ibadah keluarga di Tato, Mesiem, atau siapa. Jangan komentari lagi. Ya, itu yang bagian pengumum banyak kali jago komentarnya. Biasa 1 jam, lebih 1 jam. Itu merusak persekutuan gereja. Orang sudah mau pulang, tinggal dipidatoi. Tidak bagus itu. Ya. Kemudian sejarah gereja. Saya kira ini saudara perhatikan. Gereja mula-mula tahun 33 sampai 325. Mulai pada hari Pentakosta. Di sini yang disebut gereja mula-mula. Kemudian gereja Katolik tahun 312 Kaisar Konstantin dibaptis. Gereja Protestan tahun 1517 31 Oktober lahir gereja Protestan. Gereja Metodis berdiri kira-kira ke abad ke-17. Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 1931. Gereja Pantekosta tahun 1900. Gereja Karismatik tahun 1970 dan lain-lain. Jadi itulah gereja yang ada yang saat ini. Tapi gereja sekarang berbenculan bagaikan jamur. Ya. Tapi semua kita adalah satu. Saya biasa katakan semua gereja ini persis seperti kita orang bersaudara. Yang sekarang ini saya ungkapkan ada 7. Berarti 7 bersaudara. Masing-masing mempunyai rumah. Dan kita masing-masing cara kita memasak makanan kita di rumah berbeda-beda. Ada yang masak bubur saja. Ada yang masak ubi. Ada yang buat kue dan sebagainya. Misi bikin sayur dengan cara berbeda-beda. Tetapi sama aja tujuannya, mau hidup. Dan sumbernya adalah makanan. Semua orang Kristen, kita mempunyai satu tujuan, masuk surga. Dan sumber makanannya adalah firman Allah. Karena itu, bagaimana setiap gereja memahami rumah firman Allah, begitulah modelnya gereja. Jadi tidak usah saling mempersalahkan. Kamu yang benar, kamu salah, tidak. Silakan lakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan kepimpinan Tuhan, kemampuan Tuhan berikan kepada kita. Ada orang yang membangun gereja dengan emas, perak, permata, besi, kayu, rumput, jerami, itu begitu maksudnya. Sehingga bagaimanapun ukuran bagaimana saudara membangun gereja, kuncinya Yesus adalah Tuhanku, juru selamatku. Ia telah naik ke surga, menyediakan tempat bagiku. Kaya pasti masuk surga. Itu kunci di dalam menghadapinya. Oke, jadi semua mahasiswa harus perhatikan. Sekarang perhatikan tugas kelompok. Tugas kelompok yang saudara harus kerjakan. Pertama, kelompok 1 membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Memahami ketuhanan yang Maha Esa. 2, kelompok 3 membahas tentang Tuhan yang Esa. Ketiga, kelompok 3
akan membahas tentang mengapa Allah disebut Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Kelompok keempat membahas tentang Allah tidak dapat dikenal oleh manusia. Kelompok 5 membahas tentang manusia baru. Kelompok 6 membahas tentang sakramen gereja dan upacara gereja. Sakramen gereja dan upacara gereja. Ya, jadi kelompok itu akan diatur seperti begini. Ketua kelas perhatikan daftar absen. Ya, daftar absen. Satu kelompok satu kelompok 10 orang. 10 orang dulu. Bisa tangkap? Ya. Satu kelompok 10 orang. Kelompok pertama berarti 1 sampai 10. Kelompok kedua berarti 11 sampai 20. Kelompok ketiga berarti 21 sampai 30. Kelompok 4 berarti 41 sampai 50. Dan kelompok kelima adalah 51 sampai 60. Kelompok 6 61 sampai 70. Ya, begitu. Kemudian sisanya masih berapa yang sisa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi masuk satu, yang nomor 1 masuk kelompok 1, nomor 2 masuk kelompok 2, nomor 3 masuk kelompok. Seperti begitu. Kemudian yang sisa, kalau masih ada sisa, hitung lagi kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti begitu. Jadi tersusun, maka masing-masing akan kerjakan tugas. Ada 6 pokok bahasan yang harus dikerjakan. Sudah harus dikerjakan, tetapi akan berakhir pada final. Ya, waktu ujian akhir baru berakhir. Kalau ada yang bisa selesai pada tanggal 8 boleh, tapi kalau bisa tidak halangan, boleh sampai pada ujian final baru serahkan. Itu tugas kelompok. Jadi 60 orang berarti 6 kelompok. Sisanya dibagi-bagi dan semua bekerja dengan baik. Oke, saya harap semua ketua kelompok, ketua kelas jadi bentuk. Ketua kelas sampaikan dari daftar absen. Kalau tidak salah saya
kita yang ada ini, mahasiswa yang ada ikut kuliah, ada 88 mahasiswa. Jadi tolong pagi itu persyarat dasar pertamanya 10 dulu, 10 satu kelompok menjadi 60, yang 20 nanti dibagi lagi. Oke, baik. Dan tugas kelompok ini dikerjakan bersama, bagaimana teknik mengerjakannya, dan berakhir pada akhir kuliah diserahkan. Saya kira itu yang perlu sekali dipahami oleh semua, dan saya rasa itulah yang sangat penting dipahami. Sekarang saya ingatkan kembali bahwa pertemuan ke-7 nanti kita akan pada tanggal 1 Oktober kita akan melihat tentang pengangkatan gereja ke angkasa. Kita akan lihat pengangkatan gereja ke angkasa. Pertemuan ke-8 nanti adalah pertemuan ke-8. Ya, betul. Pertemuan ke-8 tanggal 8 adalah ujian magnet. Jadi jangan sampai lupa ujian MIT kurang lebih 25 soal, dan itu semua esai. Saudara harus jelaskan, tapi tidak akan meleset dari apa yang Bapak sudah sampaikan. Ya. Apa yang saya tidak sampaikan, saya tidak kasih keluar. Tapi yang saya sudah sampaikan dan Anda tidak tahu, Anda keliru. Ya. Ingat, yang baik melalui video ini, perhatikan semua supaya bisa ikut ujian. Ya. Dan hari ini kita akhiri perkuliahan untuk pertemuan ke-6 dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan pertolongan. Kami telah belajar pada pembelajaran pertemuan yang ke-6. Tuhan kuduskan mereka semua yang belajar dan ikut belajar, dan Tuhan beri pengertian, pemahaman bahwa mereka adalah gereja yang harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Gereja adalah rumah Tuhan, tempat Roh Kudus ada di dalam. Berkati seluruh anak-anak kami, mampukan melakukan sesuai rencana Allah. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.